Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Isnaini. Saya mahasiswa pendidikan profesi guru PPG dalam jabatan periode 2 tahun 2024. Prodi Layanan Kesehatan di LTPK Universitas Muhammadiyah Purwokerto dengan NIM 23017300004. Saat ini saya bertugas di SMK Farmasi YPIB Brebes sebagai guru layanan kesehatan. Hari ini Senin tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 10 layanan kesehatan dengan materi dasar-dasar layanan kesehatan pada kurikulum Merdeka, yaitu materi isu pemanasan global dengan model pembelajaran problem-based learning. Semoga mendapatkan kritik dan masukan untuk kegiatan pembelajaran yang lebih baik. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini, pagi ini? Bagaimana kabarnya? Baik. Kemarin hari libur ya. Sekarang kembali ke sekolah dengan semangat, sehat, dan mudah-mudahan kalian siap melaksanakan pembelajaran hari ini. Untuk lebih awal kita dahului dengan doa. Silakan Mas Reza dipimpin doanya. Di tempat duduk, siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang tidak masuk atau masuk semua? Masuk semua. Masuk semua ya. Alhamdulillah kalian hari ini sehat. Dan hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran yang pertama untuk materi isu pemanasan global. Ya, sudah siap ya? Untuk kegiatan tadi malam juga sudah belajar ya, Ibu sudah memberikan share link untuk kalian pelajari terkait materi yang pagi ini akan disampaikan. Materi yang Ibu akan sampaikan yaitu dasar-dasar layanan kesehatan. Yang lalu sudah ada materi lalu, sekarang materi lanjut yang baru, yaitu langsung dengan isu-isu pemanasan global. Untuk komponen dasar, capaian pembelajarannya pada akhir fase E, peserta didik dapat memahami perkembangan teknologi yang digunakan di bidang layanan kesehatan, mulai dari teknologi konvensional sampai penggunaan teknologi modern yang sudah dimanfaatkan industri 4.0 ya, 0. Isu pemanasan global terkait perubahan iklim, ketenagakerjaan, siklus hidup, produk layanan kesehatan, dan 3R. Apa saja 3R? Nah, serta jenis-jenis layanan dan fasilitas atau
Peralatan Pelayanan Kesehatan Kemendikbud 2022. Berikutnya, untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, melalui mengamati PowerPoint yang ditampilkan, peserta didik mampu mengemukakan konsep memahami pemanasan global. Yang kedua, melalui diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat menganalisis dampak pemanasan global. 3. Melalui diskusi nanti dan tanya jawab, peserta didik dapat menentukan perilaku positif dalam menghadapi pemanasan global. Keempat, melalui diskusi dan tanya jawab, peserta didik mampu mengemukakan konsep reduce, reuse, dan recycle dengan benar. Yang kelima, peserta didik mampu menganalisis manajemen sampah segitiga berbalik 5R. Peserta didik mampu menganalisis jenis limbah pada layanan kesehatan. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menentukan manajemen limbah sesuai standar pada layanan kesehatan. Dari sini kalian sudah punya gambaran ya terkait dengan isu pemanasan global. Semangat ya untuk melanjutkan, karena kita nanti ada 2 jam pelajaran ke depan untuk menyelesaikan materi ini. Perhatikan semuanya. Lihat secara kasat mata kalian langsung melihat ini ada gambar apa? Sampah. Gambar sampah. Amati, perhatikan. Yang pertama, apa yang ada di benak kalian saat melihat gambar ini? Kotor. Satu-satu coba. Kotor. Terus? Sarang penyakit. Terus? Bau. Terus? Jorok. Apalagi? Sarang penyakit juga sumber penyakit. Tidak nyaman dilihat ya? Pasti tidak nyaman. Dan untuk yang kedua, pemanfaatan sampah dalam bentuk apakah yang bisa kalian lihat pada gambar tersebut? Dikelola bagaimana? Untuk produk apa, Mbak? Daur ulang. Daur ulang, bagus. Apalagi? Untuk diolah lagi ya? Atau mungkin akan dihancurkan dan nanti diolah untuk pupuk bisa, untuk bahan-bahan peralatan, rumah tangga, dan lain-lain ya. Jadi gambar ini sudah menggambarkan, oh iya, ini masuk dalam materi yang akan kita lanjutkan. Berikutnya Ibu tayangkan video, kalian nanti perhatikan beberapa saat dan amati. Sekaligus kalian bisa memahami, oh iya, apa itu pemanasan global dan efek, dampak, dan lain-lainnya. Silakan. Tempat segala angan dan harapan umat manusia di pikiran kita sedang memanas. Sains mencatat bumi kita sedang mengalami kenaikan suhu yang bisa dibilang parah. Bahkan tahun lalu tercatat sebagai tahun terpanas kedua dalam sejarah manusia. Dan mengerikannya, Bagaimana perasaan kalian? Ya, kita terbawa ya. Kita masuk ya tadi ya. Dari gambaran kalian, oh iya, tadi limbah sampah. Yang berikutnya gambarannya apa? Apa saja tadi yang kalian lihat? Kebakaran hutan? Terus apa lagi? Polusi? Apa lagi yang kalian perhatikan? Tadi di video tadi pemanasan global, iya, efek rumah kaca, ya. Apa yang meleleh tadi putih tebal? Salju, ya. Kan di kutub sudah mulai mencair. Itu adalah efek dari pemanasan global. Kalian sadar sampai di sini bagaimana? Pemanfaatan apa yang kalian pakai, mulai dari deodoran, ya,
Apalagi pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya, terus polusi udara, betul? Apalagi coba efeknya? Yang kemarin terjadi di Brebes, banjir. Karena apa? Dari atasnya bagaimana? Hutan gimana? Hutan ditebang, bagaimana? Gundul, ya. Terus ke bawah bagaimana? Sampahnya penuh, jadi aliran airnya juga. Nah, dari situ kalian bisa punya gambaran. Perasaannya bagaimana? Coba salah satu, Mbak, perasaannya melihat tayangan video tadi bagaimana? Terus bagaimana? Mbak, perasaannya gimana? Sudah melihat video tadi? Ayo siapa? Kalian bisa menggambarkan tadi? Ada? Iya. Nah, merasa takut karena takut terjadi bencana. Sekali lagi tepuk tangan, Mbak sudah menjawab. Gambaran dalam video hanya segelintir permasalahan yang terjadi. Tapi yang sebenarnya masalah itu akan menjadi permasalahan seluruh dunia. Ya, tetap semangat ya, ikuti pelajaran ini ya. Satu kali lagi video Ibu akan putar, jadi gambaran kalian akan tambah lagi. Tahukah kamu apakah itu perubahan iklim? Perubahan iklim secara sederhana diartikan sebagai perubahan signifikan dari unsur iklim. Di antara parameternya adalah suhu. Perhatikan ya, silahkan renungi. Perubahan iklim terjadi diawali dengan adanya pemanasan global, yaitu kondisi di mana terjadi peningkatan konsentrasi gas rumah kaca yang diantaranya terdiri dari karbon dioksida, metana, nitrogen, dan sebagainya, sehingga membuat konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer semakin meningkat. Peningkatan gas rumah kaca ini utamanya berasal dari proses. Selanjutnya Ibu akan membagi kelompok ya. Ini sudah sesuai, satu kelompok berapa orang? 5. Ini Ibu bagi 5 kelompok. Ini tadi terkait dengan isu pemanasan global. Materi yang akan kita gunakan, akan kita bahas adalah isu pemanasan global. Sudah ya? Untuk per kelompok, diingat-ingat, nanti kalian juga akan melaksanakan tugas. Yang pertama untuk Ibu bagikan nanti LKPD 1, jadi satu kelompok 5 orang dan dikerjakan setiap kelompok 1. Ya, Ibu bagikan dulu. Ini Mbak, langsung ditulis kelompoknya sama nama anggotanya. Perhatikan dulu sebelum kalian mengerjakan. Sudah? Kasih nama dulu, diberi nama sama kelompoknya. Ini dibetulkan, Mbak. Nah, 2, 3, 4. Ini dibetulkan, Mbak. 1, 2, 3, 4. Iya. Anggota kelompok. Iya, anggota kelompoknya. Nanti dikasih 1 lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Ini anggota kelompoknya yang berapa ini? Di sini aja. Iya, iya. 5-nya di sini bawahnya. Sudah ditulis semuanya? Perhatikan untuk petunjuknya ya. Pastikan nama anggota kelompok sudah ditulis pada tempat yang disediakan. Bacalah perintah dengan seksama. Perhatikan ya, untuk tiap kelompok itu petunjuknya dibaca. Sudah semua? Perhatikan yang petunjuk. Penjelasan petunjuk.
Dwi, dibaca petunjuknya, coba. Petunjuknya dibaca. Pastikan nama anggota kelompok sudah ditulis pada tempat yang disediakan. Bacalah perintah dengan seksama. Jika terdapat perbedaan jawaban, buatlah kesepakatan untuk menentukan jawaban yang paling tepat. Oke, baik. Dalam tugas ini nanti kalian berdiskusi dan Ibu akan tayangkan video kasusnya. Jadi diskusi di sini nanti kalian bisa tanya jawab sesama teman, bisa berdiskusi, nanti maju untuk presentasi ya. Masalah yang akan Ibu tampilkan. Jadi setiap kelompok itu harus sama-sama aktif karena sudah ada penilaian sendiri. Sekarang kalian perhatikan untuk videonya ya. Silahkan kalian perhatikan untuk video yang Ibu tampilkan. Tahukah kalian 3R? Mari kita cari tahu. Tumpukan sampah yang menggunung dapat menyebabkan bencana dan kerusakan lingkungan. Tapi kita dapat mencegahnya dengan melakukan 3 cara untuk kelola sampah atau bisa disebut 3R. Untuk video tadi masih berkaitan dengan isu pemanasan global. Kalau terjadi di bumi ini, itu yang berkaitan dengan apa saja dari kelompok 2? Apa tema kalian? Limbah. Terus kelompok berikutnya temanya? Efek rumah kaca. Terus? Sampah. Terus? Penebangan pohon. Jadi gini, tiap kelompok kalian sudah punya ide ya. Ide yang akan kalian kerjakan dan nanti kalian kerjakan bersama, nanti akan dipresentasikan di depan kelas, nanti sama-sama berdiskusi, tanya jawab antar teman, seperti itu ya. Jadi untuk berikutnya kalian silahkan mau tanya lagi terkait tentang tema kalian. Kalau sampah menumpuk, itu akan mengakibatkan apa? Salah satu, coba. Banjir. Terus kalau pembalakan liar atau penebangan pohon, terjadi apa? Longsor. Terus kalau limbah dari industri tidak dikelola dengan baik, akan bagaimana? Merusak lingkungan. Ya. Terus kalau yang ini, efek rumah kaca? Bukan, penebangan pohon. Yang efek rumah kaca mana? Itu berakibat apa, Mbak? Atmosfer? Iya. Bagaimana akibatnya? Coba kalau efek rumah kaca. Seperti ini saja, nanti kita lanjutkan. Kalian mengerjakan LKPD 1, dikerjakan silakan bisa membuka buku. Terus internet, HP bisa dibuka, buku itu literaturnya coba dikeluarkan semua untuk kalian kerjakan. Mulai dari sekarang ya, Ibu kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan. Ya, mulai dari sekarang nanti 20 menit ke depan sudah selesai. Kerjakan, bisa membuka handphone untuk mencari literaturnya. Sudah, silakan dilanjutkan. Barangkali ada kesulitan, langsung tanya ke Ibu ya. Mau tanya, Mbak? Mau tanya? Tanya apa? Silakan. Maaf, ini LKPD-nya jawabannya di bawahnya. Apa, Mbak? LKPD. Oh iya, di bawahnya aja, tidak apa-apa. Ini tugas kelompok, jadi untuk jawaban nanti jawaban sesuai dengan hasil kelompok ya. Tapi harus setiap siswa itu aktif, ya. Silakan.
Dalam, iya. Pas presentasi maju semua. Iya, maju Membaca. semua. Iya, membaca. Nanti bagi tugas biasa. Jadi untuk per kelompok kalian bagi tugas, sesi tanya jawab, terus dikasih kesimpulan. Nggih. Ya. Bab 1. Nggih. Gantian. Oke. Sampai kesimpulan. Iya, kesimpulan aja. Nanti Ibu kasih itu. Apa simbolnya, tandanya, nggih. Oke, makasih. Siapa lagi mau tanya? Ini tadi ini, Mbak. Ya. Nggih. Nah, nggih. Kesimpulannya di sini. Nggih, enggak apa-apa. Iya, nanti sebaliknya ya. Oke. Nanti saling merespon ya untuk presentasinya. Mohon maaf, semua kelompok di bawah sini dulu hasilnya, coba nanti Ibu periksa dulu sebentar. Kelompok 4. Makasih, Mas. Sampah kelompok berapa? Kelompok berapa? 2. Baik, 4 kelompok silahkan. Kelompok 4 maju dulu ya. Bu tunjuk biar nanti teman-temannya ikut berdiskusi. Silakan maju. Aku minggir dulu ya. Yang keras, iya. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan tugas makalah yang berjudul penebangan pohon secara liar. Jadi di sini itu kita ada pendahuluan, yaitu latar belakang dari masalah. Apa sih masalah yang mendorong untuk terjadinya penebangan pohon secara liar? Jadi di sini pada zaman sekarang sebagian hidup ini dapat dipenuhi karena tidak mempunyai pekerjaan dan lain-lain. Karena hal ini sebagian dari masyarakat menggunakan hutan sebagai jalan pintu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namanya pohon dan hutan. Bahkan di sana itu hutannya itu sangat lebat sekali. Tetapi masyarakat di sana itu saking tidak adanya ekonomi atau saking terbelinya ekonomi mereka itu sengaja menebang pohon di sana untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Jadi mereka itu menebangi pohon secara turun-temurun, bahkan dari pohon satu ke pohon yang lainnya. Kemudian mereka itu akan menjualnya ke negara lain bisa. Selain itu ke negara lain juga mereka akan menjual pohon itu ke daerah lain untuk dijual dan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Maka dari sekarang kita semua harus sadar bahwa penebangan pohon itu sangat berakibat fatal. Kalau hutan tidak dijaga, penebangan liar pasti akan lebih banyak dan hutan akan menjadi gundul. Maka dari sekarang kita harus menjaga hutan untuk anak cucu kita di masa depan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan tunjuk tangan, perkenalkan nama. Ya. Yang keras ya. Perkenalkan nama saya bagaimana jika pohon tulisan tanpa penanaman kembali. Ya, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawabnya. Tadi pertanyaannya itu bagaimana jika pohon tidak ditumbuhi dengan pohon? Hutan tidak ditumbuhi dengan pohon. Iya. Ya, akan terjadinya kekeringan ya karena tidak ada pohon. Seperti yang tadi juga saya jelaskan ya. Jadi agar tidak terjadinya kekeringan, kita juga harus
mengadakan yang namanya konsep reboisasi atau penanaman ulang kembali agar tidak terjadinya kekeringan di hutan. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Terima Ada kasih. yang ingin ditanyakan lagi? Sudah, silakan ditutup. Ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pertanyaan jawaban yang kurang baik dari kami. Sebelumnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hasilnya Ibu minta dulu. Tepuk tangan untuk kelompok pertama. Terima kasih yang sudah bertanya dan aktifnya untuk diskusi pada hari ini. Kita simpulkan terkait dengan penebangan pohon ya tadi. Tidak hanya menimbulkan kekeringan, ketidakseimbangan ekosistem, tapi juga nanti akan berakibat pada banjir. Karena saat pohon ditebang, otomatis yang di bawah serapan akarnya juga tidak akan menyerap air yang turun. Ya. Dari 4 kelompok sudah mempresentasikan semuanya. Terima kasih sudah kalian aplikasikan terkait pembelajaran hari ini. Dan untuk hari ini kita masih tetap semangat. Semangat ya, Ibu minta suaranya. Pagi luar biasa gitu ya. Kalau Ibu semangat pagi, jawab pagi luar biasa. Sudah ya? 1, 2, 3. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Tepuk tangan. Sudah, dari pembelajaran hari ini kita bisa punya gambaran, oh iya, pemanasan global itu sangat berpengaruh bagi kehidupan kita di bumi ini. Di bumi ini itu adalah tempat kita berpijak dan kita hidup. Ada sampah, ada limbah, ada efek rumah kaca, ada penebangan liar. Itu sangat berpengaruh dan sangat berbahaya bila tidak dihentikan semuanya. Kita sebagai siswa, peserta didik yang baik, kalian sudah harus peduli mulai dari sekarang dan detik ini. Sampah kalian lihat ya, pembuangan limbah kalian di rumah juga perhatikan ya, penanaman pohon dan apalagi efek rumah kaca yang ada di lingkungan kita. Dari pembelajaran hari ini, ada yang mau menyimpulkan? Silakan Mbak, dari kelompok 1 dan kelompok 3, silakan kesimpulan yang tadi. Ya, akan menyimpulkan dari pembelajaran hari ini. Silakan. Dari kelompok 2, saya akan menyimpulkan dari pembelajaran hari ini. Dapat disimpulkan limbah yang terdapat di pabrik diminimalisir selain untuk pentingnya kesehatan dan estetika sehingga aktivitas karyawan dapat berkesinambungan dalam menjalankan tugas. Limbah yang digunakan perusahaan tidaklah mengandung zat-zat yang berbahayakan tetapi menjadi bahan-bahan yang baik akan kesuburan tanah dan pertumbuhan pohon. Salah satunya adalah kertas bekas yang dimanfaatkan tersebut merupakan hasil dari kegiatan sehari-hari di dalam perusahaan. Apabila terus-menerus menggunakan kertas tetapi tidak dikelola kembali, tidak dapat dipungkiri lagi pohon-pohon akan menjadi gundul, maka dari itu pergunakan kertas dengan sebaik-baiknya. Jadi sebagian besar limbah yang terdapat di sini tidak langsung didaur ulang oleh perusahaan, akan tetapi diolah oleh tim kebersihan TPA tempat pembuangan akhir. Limbah yang berupa organik dapat dikelola dengan baik dan bersifat buangan, digunakan kembali sebagai alat yang baik untuk pertumbuhan tanaman dan kesuburan tanah. Limbah yang berupa anorganik dapat pula dimanfaatkan untuk membantu orang yang membutuhkan dan digunakan untuk menghasilkan uang. Selain itu ada juga limbah anorganik yang dapat dipergunakan untuk menyuburkan tanaman atau dijadikan pupuk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Terima kasih kesimpulannya. Untuk kesimpulan pada pembelajaran hari ini kita bisa menyimpulkan yang pertama, pemanasan global
merupakan bentuk ketidakseimbangan. Dampaknya itu sangat berbahaya, yaitu akibatnya bisa meningkatkan suhu permukaan di bumi dan dapat menyebabkan berbagai dampak buruk bagi lingkungan dan ekosistem lainnya. Karena adanya perubahan iklim dunia, salah satu contoh dampak yang ditimbulkan adalah pemanasan global dengan mencairnya glacier dan es di kutub. Seperti itu ya. Jadi hari ini kita sudah mempelajari terkait isu pemanasan global, dampak-dampaknya, penyebabnya, sampai kalian juga harus bisa menanggulanginya secara dini. Kemudian berikutnya Ibu akan membagikan LKPD kedua, evaluasi dalam pembelajaran hari ini. Silahkan nanti dikerjakan. Cukup 5 menit ya. Silahkan. Baca petunjuknya. Silahkan kerjakan. Sudah ya? Silahkan dikumpulkan kembali. Salah satu mengumpulkan ke sini. Terima kasih untuk tugas hari ini. Tugas kalian per individu sudah dikumpulkan, dan sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat, ilmu kalian juga bermanfaat untuk kehidupan kalian ke depan. Aplikasikan kebaikan dari pembelajaran hari ini untuk kalian di kemudian hari, dalam keluarga, dalam masyarakat, juga untuk masa depan kalian. Jaga bumi kita, oke? Siap ya? Jaga bumi kita. Buang sampah pada tempatnya, ya. Menanam pohon meskipun hanya di lingkungan yang kecil. Terus pemanfaatkan energi listrik yang minimal mungkin. Jadi kalian bisa memanfaatkan apa yang ada di rumah, tetapi dengan penggunaan yang maksimal, khusus untuk yang penting-penting saja. Ya, hemat energi, hemat biaya. Intinya seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat, dan nanti selanjutnya untuk pembelajaran di pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan dengan materi yang bab selanjutnya. Terima kasih. Sebelum acara dimulai, kita baca dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian setelah ini kalian bisa menutup pembelajaran dengan berdoa. Silakan. Berdoa dipimpin Mas Reza. Di tempat duduk, siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alat tulis semua dirapikan. Pelan-pelan.